begitu anak-anak mulai masuk akil balik, itu mulai melakukan praktek mengikat dada anak perempuannya supaya payudaranya tidak bertumbuh gitu. Biasanya pada umur 8-9 tahun mereka sudah mulai diikat sampai pada umur sepanjang mereka ingin bisa selesai sekolah. Saya dalam tanda kutip menolak peyoratifisme terhadap warna kulit. Ideologi di balik kecantikan melalui pola pikir yang kita sebut heteronormatif. Kalau kita tinggal di desa, kayaknya itu enak ya. Biasanya orang otomatis akan menyalahkan si perempuan pekerja seks tadi, sehingga mungkin saja anak laki-laki punya penis, tapi kemudian dia Akan secara khusus saya dedikasikan untuk teman-teman perempuan di seluruh dunia. Pada urutan keempat, ini tidak kalah bikin merinding, membayangkan saja saya merasa ngeres dan ngilu gitu. Dan praktek ini ada di Indonesia, Anda pasti belum pernah dengar. Yaitu tradisi dan konsep kecantikan perempuan di Mentawai. Yaitu kerik gigi atau kikir gigi yang sampai sekarang masih ada yang mempraktekkan. Kerik gigi atau kikir gigi itu dilakukan terhadap perempuan di masyarakat Mentawai. Konsepnya adalah bahwa perempuan yang memiliki gigi yang runcing itu dianggap cantik. Jadi giginya itu dibuat runcing dan bukan hanya 1 atau 2 gigi, tapi semua gigi. Jadi bayangkan gigi Anda dikikir satu persatu, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, sampai bentuknya runcing segitiga, semua gigi. Saya udah ngilu membayangkan proses kerik gigi itu bisa berjam-jam. Saya kalau ke dokter gigi yang sudah saya dibius dan hanya 1 gigi aja, misalnya ngerapiin gigi gitu ya, itu aja meskipun nggak ngerasa ngilu, otak saya ngilu gitu ya. Ini jangan bayangkan mereka dibius. Enggak guys, nggak ada bius. Mereka dikikir. Enggak deh. Proses kikir gigi atau kerik gigi ini biasanya dilakukan oleh ketua adat gitu, dengan memakai alat yang dibuat sendiri dari besi atau juga kadang-kadang kayu yang sudah ditajamkan. Dan prosesnya tentu saja tidak sebentar karena total ada 23 gigi yang harus dikikir kiri kanan sampai runcing betul. Tanpa obat bius, memang ada penjelasan spiritual bahwa tradisi ini punya makna spiritual, yaitu agar orang yang dikikir giginya tadi bisa mengendalikan diri dari 6 sifat buruk. Cuman masalahnya kalau ada makna spiritual, kenapa hanya perempuan ya? Ya kan? Anyway, saya lanjutkan 6 sifat buruk yang menurut tradisi ini bisa dikendalikan dengan cara kikir gigi tadi adalah 1, sifat hawa nafsu atau disebut kama, tamak atau loba, marah atau kurda, mabuk atau mada, iri hati atau matsarya, dan bingung atau moha. 6 sifat buruk ini disebut satripu. Penduduk suku Mentawai percaya bahwa semakin runcing gigi-gigi perempuan, maka dia semakin cantik, dan kalau dia giginya sudah diruncingkan, maka suaminya tidak akan meninggalkan dia. Saya mencatat National Geographic pada tanggal 18 September 2018 menurunkan laporan tentang seorang perempuan bernama Pilongi yang merupakan istri kepala desa di Mentawai, mengatakan bahwa ketika remaja dia memutuskan untuk tidak melakukan ritual kikir gigi atau runcing gigi gitu. Tapi dia mengatakan, ketika suami saya seorang kepala desa, maka kemudian saya memutuskan, dia mengatakan ya, saya memutuskan artinya atas kemauan sendiri untuk melakukan peruncingan gigi karena menurut dia penting bagi seorang istri tokoh masyarakat untuk punya kecantikan yang sempurna. Dan
ketika diwawancarai digambarkan dia tersenyum dan mengatakan bahwa sekarang dia lebih percaya diri, dia bisa tersenyum dengan lebar dan dia yakin suaminya tidak akan meninggalkannya. Ketika ditanya apakah tidak merasakan sakit, dia mengatakan tidak ingat lagi. Yang jelas dia sudah pasrah, dia dikikir giginya, selesai dikikir 23 gigi, lalu kemudian dia diminta untuk menggigit pisang hijau. Begitulah ritual bagi semua perempuan setelah dikikir giginya, menggigit pisang hijau. Sebetulnya itu untuk menahan atau melupakan rasa ngilu setelah dikikir 23 giginya tadi. Inilah praktek keempat, konsep cantik yang tidak terpikirkan oleh kita, dan itu ada di Mentawai. Stay tune untuk yang kelima dan keenam. Di urutan kelima kita punya yang namanya praktek lip stretching. Kalau tadi ada neck stretching, maka sekarang ada lips stretching. Mendoerkan bibir Anda, semakin doer semakin cantik. Ada-ada saja ya. Tapi ini betul-betul ada. Ini bahkan disebut sebagai praktek female body modification atau modifikasi tubuh perempuan agar terlihat cantik yang paling tua karena sudah dipraktekkan sejak tahun 8700 sebelum Masehi. Dan menurut penelitian sampai sekarang di beberapa tempat masih ditemukan dipraktekkan. Ini adalah praktek yang dilakukan oleh suku Mursi di Ethiopia bagian barat daya. Lip stretching artinya pendoeran bibir, tapi disebut juga lip plating karena untuk dalam rangka mendoerkan bibirnya, maka bibir Anda itu akan dipasangi piringan dari logam gitu. Piringan ini seperti tadi neck stretching tadi mulai 1, 2, 3 begitu. Nah, kalau piringan ini bukan 1, 2, 3, tapi mulai dari yang terkecil 3 inci, 4 inci, 5 inci dan seterusnya sampai menurut penelitian itu yang terbesar itu adalah ukuran 8 inci. 8 inci, 1 inci itu 2,4 cm, 8 inci itu kurang lebih 20,3 cm. Kebayang nggak bibir kalian dipasangi piringan logam yang besarnya 20, diameternya 20 inci. Dan biasanya dalam rangka bisa menahan berat dan lebarnya plating atau piringan tadi, maka 2-3 gigi tengah bawah itu harus dicabut karena kalau tidak piringan itu tidak bisa dipasang di bibir mereka. Nggak kebayang deh. Nah, konsep ini juga berkaitan bukan hanya soal kecantikan tapi juga soal kepemilikan, bahwa perempuan itu milik laki-laki, bahwa istri itu milik suaminya. Jadi ini soal konsep bahwa a woman is a property of a man, bahwa perempuan itu properti dari laki-laki. Kenapa? Karena ketika menikah maka piringan tadi menjadi simbol dari pengikatan diri perempuan kepada laki-laki, maka bahwa perempuan itu sudah menjadi milik dari keluarga si laki-laki tadi. Ketika suaminya meninggal, piringan tadi bisa dibuang. Menurut artikel yang saya baca, ketika perempuan sudah menikah, memang dia tidak setiap hari harus memakai plate atau piringan itu di bibirnya, tapi mereka wajib mengenakan piringan itu ketika mereka melayani suaminya makanan gitu. Jadi ketika menyiapkan makan suami, plating atau piringan itu harus dipasang di bibir mereka. Begitu juga kalau ada ritual-ritual resmi di desa atau di komunitas, mereka harus memasang plating untuk menunjukkan bahwa dia punya suami. Yang keenam,
Ini sedikit berbeda, ini mungkin tidak terkait dengan praktek agar menjadi cantik, tapi justru sebaliknya praktek untuk tidak dibilang cantik. Tapi ini dilakukan gitu. Praktek ini adalah praktek yang dinamai breast ironing atau ironing menyetrika breast payudara. Jadi praktek kalau diterjemahkan terdengar sadis sekali, praktek menyetrika payudara, tapi sebetulnya bukan praktek menyetrika payudara, tapi praktek mengempeskan payudara. Praktek ini ada di Kamerun. Karena tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan di Kamerun, maka payudara oleh masyarakat Kamerun, oleh ibu-ibu, orang tua di Kamerun dianggap ancaman bagi para anak-anak remaja perempuan. Karena kalau mereka sudah mulai tumbuh payudara, mereka menjadi terancam keamanan mereka secara seksual dan mungkin juga kemudian dipaksa segera menikah dan tidak bisa sekolah lagi. Maka orang tua yang menginginkan anaknya terbebas dari ancaman pelecehan seksual dan menginginkan anaknya bisa sekolah, kemudian begitu anak-anak mulai masuk akil balik, itu mulai melakukan praktek mengikat dada anak perempuannya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini, supaya payudaranya tidak bertumbuh gitu. Nggak kebayang sih, tapi itu dilakukan. Nah, biasanya pada umur 8-9 tahun mereka sudah mulai diikat sampai pada umur sepanjang mereka ingin bisa selesai sekolah. Nah, tentu saja praktek ini kemudian juga berbahaya menurut penelitian, memunculkan kista, kanker, dan mengganggu proses kalau ketika nanti hamil dan menyusui, itu mengganggu proses reproduksi mereka, sehingga sekarang praktek ini dilarang meskipun ternyata masih saja ditemukan di beberapa tempat gitu. Sekali lagi yang terakhir ini bukan praktek kecantikan, tapi justru praktek mencegah agar tidak dianggap cantik. Tapi praktek agar cantik ataupun praktek agar tidak cantik ternyata semuanya memposisikan perempuan sebagai yang terkorbankan. Lagi-lagi perempuan, termasuk di sini transpuan, yang terkorbankan oleh masyarakat yang sangat male dominating, sangat didominasi oleh budaya maskulin dan heteronormatif. Karena ini sudah mulai gelap, jadi kita akhiri sampai di sini saja. Tapi pelajaran apa yang bisa kita tarik dari 6 praktek dan konsep cantik yang sangat menyiksa perempuan tadi? Ada beberapa hal yang bisa kita tarik. Yang pertama adalah bahwa paparan di muka tadi mengingatkan kita bahwa sebetulnya konsep cantik itu sangat beragam. Berbeda dari satu tempat di tempat yang lain, budaya yang satu, budaya yang lain, belahan dunia yang satu, belahan dunia yang lain. Artinya, mitos bahwa ada satu konsep cantik yang diterima di seluruh dunia, itu bohong. Itu mitos. Tidak pernah ada konsep cantik yang sifatnya universal. Karenanya teman-teman saya mau ingatkan, jangan pernah merasa tidak cantik, karena setiap orang adalah cantik pada dirinya di dalam segala keunikannya. Saya mau mengutip satu sequel film Keluarga Cemara edisi yang lama yang saya ingat tidak pernah saya lupakan, saya tonton ketika saya masih muda. Sekarang saya masih muda juga sih. Yaitu ketika Ara minta izin kepada Abah untuk ikut kontes kecantikan ratu-ratuan begitu. Lalu Abah marah sekali dan mengatakan, Ara, Abah tidak akan pernah mengizinkan anak-anak Abah ikut kontes kecantikan karena kecantikan bukan untuk dilombakan. Setiap perempuan cantik sejak lahirnya, cantik pada dirinya, dan kecantikan tidak bisa dinilai. Karena itu, jangan pernah melombakan dan ikut lomba kecantikan. Karena menilai kecantikan dan melombakannya sama berarti merendahkan kecantikan yang alami, yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah entah konsep cantik atau
menghindari cantik ternyata sangat terkait dengan konsep imajinasi laki-laki, imajinasi masyarakat heteronormatif, yang mana berkaitan juga dengan soal kekuasaan, rasa bahwa perempuan itu milikku begitu, dan karenanya harus mengikuti konsep cantik sesuai yang aku maui, bukan karena perempuan itu ingin merasa dirinya cantik sebagaimana dia merasa paling nyaman. Karenanya cara berpakaian, cara bentuk kaki, bentuk rambut dan seterusnya diatur oleh imajinasi di luar sana. Dalam konsep tadi imajinasi laki-laki, tapi kalau kita tarik sampai sekarang mungkin bukan soal imajinasi laki-laki saja, tapi juga oleh kapitalisme yang mencoba menjual dan mengkomodifikasi konsep kecantikan perempuan. Yang ketiga, sekaligus menutup obrolan kita, just be yourself, stay confident, stay beautiful as you are. Tetaplah menjadi cerdas, teruslah belajar, dan teruslah mencintai negeri. Bu Ana, pengen stretching nggak? Nggak mau.